Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke, kali ini kita akan berkisah tentang kisah Paru. Kisah Paru ini adalah orang yang buruk rupa ingin menuntut keadilan kepada Tuhan. Dia ingin tentang seorang kisah manusia yang mencari Tuhan. Cari keadilan. Ya, keadilan juga mencari Tuhan. Oh, juga mencari Tuhan ya. Iya. mencari eksistensi Tuhan. Eksistensi Tuhan. Oh iya. Nah, pada saat kisah Paru itu kan merenung pas pada malam hari. Pada pas malam hari bulan purnama. Dia melihat terangnya bulan purnama. Terus dia bertanya kepada kisah Paru bertanya kepada bulan. Bulan, apakah kamu Tuhan? Terus bulan menjawab, bukan. Saya bukan Tuhan karena saya masih kalah dengan siang hari, kalah oleh matahari. Setelah esoknya dia bertanya kepada matahari, matahari, apakah kamu Tuhan? Bukan, karena saya masih kalah dengan mendung. Mendung ya. Kalah dengan mendung, Oh iya. karena masih bisa tertutup oleh mendung. Iya iya iya. Terus kisah Paru bertanya lagi ke awan. Awan, apa kamu Tuhan? Bukan, karena saya masih kalah dengan angin. Bisa bilang ya. Ya, awan bisa kalah dengan angin karena yang mengarahkan angin. Akhirnya kisah Paru bertanya lagi kepada angin. Angin, apakah kamu Tuhan? Bukan, karena saya tidak bisa menghancurkan besarnya gunung. Akhirnya kisah Paru mencari gunung. Mencari gunung, bertanya pada gunung. Gunung, apakah kamu Tuhan? Bukan, karena di dalam tubuhku masih dirongrong-rongi oleh binatang landak. Karena gunung masih karena saya kan gunung masih digerogoti, gunung masih bisa digerogoti oleh landak. Oh iya iya iya. Nah, akhirnya kisah Paru mencari landak. Terus kisah Paru bertanya kepada landak. Landak, apakah kamu Tuhan? Orang mungkin ya. Bukan, karena saya masih kalah dengan anjing. Sekali kalah dengan anjing. Akhirnya kisah Paru mencari anjing. Bertanya kepada anjing, anjing, apakah kamu Tuhan? Bukan, aku masih kalah dengan manusia. Akhirnya kisah Paru berjalan mencari manusia. Di situ pas dia berjalan di perjalanan bertemu dengan manusia dengan berpenampilan yang sangat religius, memakai sorban. Dia tiap saat bersujud. Terus ditanya oleh kisah Paru, apakah kamu tahu Tuhan? Wahai orang yang sedang bersujud, tidak, saya tidak tahu Tuhan. Coba kamu ke sana lagi. Yang bersujud ditanya. Yang bersujud ditanya Nggak oleh tahu ya. oleh kisah Paru. Jawabnya nggak tahu Tuhan. Ya, kisah Paru bertanya kepada orang yang kan setelah perjalanan jauh, dia ketemu manusia berjubah putih. Iya. Dia memang tiap hari bersujud terus. Terus ditanya oleh kisah Paru kan, Iya. hai manusia, apakah kamu tahu Tuhan? Dia menjawab, tidak tahu, saya tidak tahu Tuhan. Tapi tolong tanyakan, nanti saya dapat surga di mana? Karena sekian lama saya bersujud terus. Nah, terus
Akhirnya kan dia nggak tahu Tuhan, berjalan lagi, dia mencari lagi orang yang mengenal Tuhan. Dia berjalan lagi, setelah perjalanan jauh ketemu lagi orang yang setiap saat beristighfar. Karena dia terus Kisah Paruh bertanya, apakah kamu tahu Tuhan? Dia terus menjawab, saya tidak tahu Tuhan. Terus, tapi nanti tolong kalau kamu sudah ketemu Tuhan, tolong tanyakan saya dia ampuni apa enggak dosanya. Karena beristighfar terus. Karena apa, walaupun masuk neraka nggak apa-apa, yang penting saya diampuni. Ketemu orang yang kedua kan itu, yang pertama kan sujud terus. Akhirnya ketemu orang yang beristighfar terus dan menanyakan kepada Kisah Paruh, nanti kalau kamu ketemu Tuhan, tolong tanyakan kepada Tuhan, saya diampuni apa enggak. Akhirnya setelah ketemu orang kedua itu, Kisah Paruh berjalan lagi. Karena belum ketemu Tuhan sih, akhirnya Kisah Paruh berjalan lagi, ketemu dengan santri, 2 orang santri, laki-laki dan perempuan, sedang berada di pinggir sungai, di kebun bambu. Akhirnya Kisah Paruh bertanya kepada santri itu, apakah kamu tahu Tuhan? Terus santri itu menjawab, saya tahu Tuhan berada di mana? Tuhan itu berada di ujung pohon bambu. Ujung pohon bambu? Iya, di ujung pohon bambu. Kata si santri? Kata santri itu. Akhirnya Kisah Paruh percaya kan, dipanjat ke pohon bambu itu. Dipanjat terus sampai ujung bambu, terus dia jatuh. Terus dia pingsan. Akhirnya di situ dia ketemu Tuhan. Terus Kisah Paruh bertanya, apakah kamu Tuhan? Iya, saya Tuhan. Apa yang kamu mau? Saya ingin wajah saya tidak buruk rupa lagi. Ya, saya ijabah. Terus apa lagi? Saya ingin menjadi orang alim. Ya, saya ijabah. Terus apa lagi? Terus tadi saya ketemu 2 orang, minta ditanyakan apa keadaannya. Terus gimana? Yang pertama saya ketemu orang bersujud terus, dia minta dia surga, terus kata Tuhan, dia tidak, dia masuk neraka. Terus yang kedua gimana? Yang kedua, karena dia ingat akan dosa-dosanya, dia masuk surga. Terus yang ketiga gimana? Yang ketiga dia bohong, dia sebenarnya tidak tahu Tuhan, tapi sok tahu, dia masuk neraka. Akhirnya Kisah Paruh sadar setelah bertemu dengan Tuhan dalam pingsannya ya. Jadi intisari dari kisah ini adalah sebenarnya orang yang sok alim itu belum tentu masuk neraka, masuk surga. Tapi karena orang yang kedua yang bertobat, merasa punya dosa, akhirnya dia orang masuk neraka. Dan yang ketiga orang yang sok tahu tentang keberadaan Tuhan. Intisari dari kisah itu adalah seperti itu sebenarnya, tentang Kisah Paruh yang mencari keberadaan Tuhan. Intisari kisahnya seperti itu. Oke, untuk kisah selanjutnya apalagi tinggal komen di bawah ya. Nanti saya. Sebentar. Gimana? Katanya tadi ada keadilannya, minta keadilan. Keadilannya itu kan sudah ketemu Tuhan. Oh. Buruk rupanya iya udah dijabah. Oh iya. Udah dijabah. Oh iya udah dijabah. Oh ya sorry lupa. Ya kan? Oh, iya. Udah dijabah.
dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia kan sudah bertanya kepada bulan, kepada matahari, kepada angin, kepada gunung, kepada binatang, kepada manusia, sampai akhirnya benar-benar ketemu bisa Tuhan. ya. Akhirnya disitulah keadilan Tuhan. Akhirnya dia bisa dipertemukan dengan Tuhan. Oke, untuk kisah kali ini, untuk kalau agak mudeng ya saya juga agak bingung ya ceritanya. Intinya seperti itulah. Intinya kalau orang jangan merasa sok alim. Terus yang berdosa, yang punya dosa harus bertobat juga. Jangan merasa paling tahu dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mau bertobat. Intinya dari intisari kisah ini adalah seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.